Oke, assalamualaikum guys. Kali ini kita akan belajar bersama tentang biaya modal. Jadi kalau kita lihat biaya modal ini bisa diartikan sebagai hmm, eh, tingkat keuntungan yang disyaratkan. Artinya kalau investor itu punya saham di sebuah perusahaan, maka dia akan mengisyaratkan berapa sih return yang atau pengembalian modal yang bisa saya dapatkan dari investasi saya. Nah, itu oleh perusahaan itu dianggap sebagai biaya, maka itu dinamakan dengan biaya modal. Baiklah, ini kalau kita lihat di sini seperti yang saya terangkan sebelumnya, ini pengertiannya. Macam-macam biaya modal itu ada dua, yaitu komponen biaya modal. Ini komponen cost of capital dengan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Jadi kalau average cost of capital ini dia lebih ke perhitungan dari biaya modal berdasarkan porsi utang dengan ekuitas dari perusahaan. Biasanya metode ini sih digunakan untuk menguji kelayakan investasi perusahaan berdasarkan struktur modal yang bervariasi, yang biasanya juga melibatkan utang dengan ekuitasnya perusahaan tersebut. Di bagian pertama kita akan lihat di komponen cost of capital. Kalau biaya modal saham biasa atau cost of common stock ini, atau sering disingkat dengan simbol KE seperti ini, KE kecil. Ini dapat dihitung dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan pendapatan investasi bebas resiko ditambahkan dengan premi yang berisiko, premi resikonya. Jadi seperti ini, biaya modal sama dengan risk free ditambah dengan premi resiko. Jadi investasi yang bebas resiko ditambah dengan premi dari resiko yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dari capital asset pricing model. Nah, kalau ini biaya modal sahamnya itu sama dengan risk free ditambah dengan beta I. Beta I itu adalah resiko sistematis dari sahamnya. Kemudian dikalikan dengan pendapatan pasar yang diharapkan dari return of market. Jadi pendapatan di pasar ya. Jadi ini di pasar keuangannya yang ini. Kemudian dikurangi dengan risk free-nya. Jadi sebenarnya capital asset pricing model ini kalau kita bisa lihat bahwa secara umum ini sebenarnya sebuah pendekatan dengan beberapa asumsi. Biasanya dikenal dengan model CAPM ya. Jadi model ini dirumuskan pertama kali oleh William Sharpe di tahun 1964 dan John Lindner di tahun 1965. CAPM ini cuman memang banyak asumsinya. Jadi seperti investor fokus pada periode kepemilikan tunggal, investor bisa meminjam dan meminjamkan dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat bunga yang bebas resiko. Kemudian investor juga mempunyai perkiraan tingkat keuntungan yang diharapkan dalam konteks varian kovariannya. Dengan kata lain, penghargaan investor adalah homogen, jadi dianggap sama. Kemudian aset bisa dibagi-bagi secara sempurna dan sifatnya adalah liquid sempurna, jadi bisa dijual pada harga pasar saat itu. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah tidak ada biaya transaksi. Jadi padahal kalau kita transaksi di pasar keuangan itu selalu ada transaksi, di sini dianggap nggak ada transaksi. Kemudian yang keenam ya, asumsinya itu adalah di dalam CAPM itu tidak ada pajak. Itu yang memang secara empiris kayaknya sudah tidak bisa diberlakukan ya. Kemudian investor bisa mempengaruhi harga, jadi semua price taker kalau kita bisa lihat, artinya semua bisa harga itu bisa ditentukan oleh pasar. Biasanya kondisi ini di pasar persaingan sempurna, padahal kondisi real di pasar yang ada sekarang itu tidak berlaku. Kemudian yang asumsi terakhir adalah kuantitas semua aset sudah ditentukan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan dengan dividen.
Jadi jika dividen diasumsikan tetap, maka harga ini adalah harga sama dengan dividen dibagi dengan biaya modal saham biasanya. Jadi harga dari saham itu sama dengan dividen yang diberikan ke pemegang saham dibagi dengan biaya modal sahamnya. Atau kalau kita bisa kebalikkan ini, kita akhirnya bisa mengetahui berapa sih besarnya biaya modal saham biasanya. Itu bisa dicari melalui dividen yang diberikan perusahaan ke para shareholder-nya dibagi dengan harga saham perusahaan tersebut. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah grafik dari konsep capital asset pricing model. Nah, kalau di sini, kalau kita bisa lihat dari CPM ini sebenarnya grafiknya ini adalah menghubungkan atau menjelaskan hubungan antara resiko yang ada di pasar dengan return dari saham atau pengembalian return atau hasil yang dari investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham. Nah, kalau kita lihat di sini market return, di sini ada risk free rate. Jadi ini adalah tingkat bebas risiko. Jadi investasi yang bebas risiko seperti deposito, tabungan itu kan bebas risiko. Jadi di sini dia. Di sini ada market lainnya, sehingga di sini ada market return, di sini ada atau return atau hasil yang didapatkan dari secara pasar. Ini adalah resiko dari market, beta of the market ini adalah beta resiko dari pasarnya. Kalau kita bisa tarik di sini, maka ini adalah risk premium. Jadi ini risk premium. Jadi risk risiko yang ditanggung oleh investor ya. Jadi antara 3% dan 9% yang ada di sini. Kalau risk free rate itu biasanya diambil dari yield, jadi investasi yang long term, jangka panjang, dari misalkan di government bond atau surat utang negara di dalam perusahaan yang dilakukan tempat dari investasi perusahaan tersebut berada. Ini gambar konsepnya. Sebenarnya kaitan capital asset pricing merupakan hubungan antara risiko dengan return-nya. Jadi kalau kita bisa lihat memang jika tingkat keuntungan tidak berada di dalam garis SML ini, security market line ini, nah ini, maka harga-harga itu menunjukkan situasi ketidakseimbangan. Nah, perubahan harga akan terjadi menuju keseimbangan yang baru. Kira-kira seperti itu. Kemudian, jika dividen diharapkan tumbuh dengan tingkat yang konstan sebesar G, maka hasilnya seperti ini. Harga sama dengan dividen dibagi dengan biaya modal dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen, di mana biaya modalnya lebih besar daripada growth-nya ya, tingkat pertumbuhan dividennya. Atau sehingga kita bisa mencari biaya modalnya kalau memang ada pertumbuhan yang konstan dari dividennya, maka biaya modal sama dengan dividen dibagi harga ditambah dengan growth-nya atau pertumbuhan dividennya. Kemudian yang C adalah jika tingkat pertumbuhan dividennya tidak tetap, maka jadi dividennya tumbuhnya naik turun gitu. Naik turun gini. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini nih. Bahwa pertumbuhan dividen kalau kita bisa di sini, ini adalah harganya sama dengan dividen dikalikan 1 ditambah growth-nya dipangkatkan T atau nilai waktunya ya, T1 kali 1, kalau T4 ya T4 gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di sini pertumbuhan dividen tahun G1 ini adalah G1 tingkat pertumbuhan dividen di tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. G2 pertumbuhan dividen tahun 4 sampai ke 6, pertumbuhannya berapa? Diasumsikan tetap untuk di tahun-tahun yang 1 ini, G1 ini di 1 sampai ke 3, 2 4 sampai 6.
G3 ini pertemuan dividen tahun ke-7 dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa tahu nilai dari harga saham perusahaan itu. Untuk biaya modal penerbitan saham baru, kita bisa melihat dalam proses penerbitan saham baru, perusahaan harus menanggung biaya emisi. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam mendaftarkan saham perusahaan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, emisi ini merujuk pada penerbitan surat berharga yang dijual oleh perusahaan kepada publik. Jadi emisi sendiri adalah proses menawarkan sekuritas untuk mengumpulkan dana dari investor, gitu. Sehingga perusahaan bisa menerbitkan obligasi atau saham kepada investor. Nah, kemudian di sini kita lihat net proceed. Net proceed ini kita lihat bahwa ini adalah harga saham satu main free ya. Flotation cost F ini, flotation cost atau biaya emisinya. Sama dengan dividen di periode pertama ini, D1 ini dibagi dengan biaya modal dikurangi dengan growth. Atau kalau gitu kita bisa balikan biaya modalnya ini untuk kita bisa tahu berapa sih besarnya biaya modal atas penerbitan saham common stock baru, bahwa biaya modal di penerbitan common stock baru sama dengan dividen yang diharapkan dibagi dengan harga dikalikan 1 min biaya emisinya, biaya penerbitan sahamnya, ditambah dengan growth. Growth ini adalah pertumbuhan dari dividennya. Atau akhirnya seperti ini, biaya modal sama dengan dividen dibagi dengan harganya, dibagi lagi dengan 1 min biaya emisinya, ditambah dengan growth dividennya yang diinginkan oleh pemegang saham. Sehingga kalau kita bisa lihat ini dividen dibagi dengan harga itu adalah biasa disebut dengan dividen yield, dibagi dengan 1 min biaya emisinya ditambah dengan growth-nya. Dan dividen yield ini biasanya disebut dengan dividen per saham dibagi dengan harga pasar saham, gitu ya, dividen yield ini. Jadi dividen per setiap saham dibagi dengan harga pasar sahamnya. Jadi kalau misalkan kita contohkan, misalkan itu sahamnya PT Gudang Garam, dia memberikan dividen per sahamnya Rp200 per saham. Rp200 per saham, maka di mana harga pasar saham saat itu adalah 5.000. Jadi dividen yield-nya adalah 4%. Gitu. Biaya modal utang atau cost of debt. Biaya modal utang ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Harga sahamnya sama dengan LT ini besarnya, IT ini besarnya bunga yang diberikan periode ke T, interest ya, ditambah dengan nilai pelunasan pokok utangnya dibagi dengan 1 ditambah KD ini adalah biaya modal utang setelah pajak. Jadi biaya modal utang setelah pajak dipangkatkan dengan T. T itu periode ke T. Jika obligasi dijual tidak sama dengan nilai nominalnya, maka dapat terjadi premi atau diskonto. Besarnya biaya modal setelah pajak dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Jadi ini adalah biaya modal setelah pajaknya ya. Ini sama dengan 1 min T ini tarif pajaknya dikalikan lagi dengan bunga, biaya bunga atau kupon obligasi ditambah 1 dibagi N umur obligasinya
dikalikan dengan nilai nominal obligasi dikurangi dengan harga jual obligasi. Dibagi setengah kali nilai nominal obligasi ditambah dengan harga jual obligasinya. Kemudian setelah saham biasa, jadi ada istilahnya itu saham istimewa atau preferred stock. Kalau kita lihat di sini, preferred stock ini hampir sama dengan saham seperti saham biasa sebenarnya ya. Cuman dia lebih diistimewakan. Artinya berbeda dengan saham biasa, common stock. Kalau common stock orang punya uang, dia menginvestasikan, biasa dapat lembar saham, terus dia dividennya dapat nanti sesuai dengan kontribusi sahamnya. Nah, kalau saham preferred ini adalah bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham istimewa. Biasanya hak istimewanya adalah dia akan dibayarkan dividennya pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa, seperti dalam hal pembayaran dividen saat terjadi likuidasi nanti. Kalau ada bangkrutnya, kalau orang punya saham istimewa maka dia didahulukan daripada orang yang punya saham biasa. Kira-kira seperti itu saham istimewa ya. Rumusnya, biaya modal di saham istimewa sama dengan dividennya dibagi harga jual saham istimewa kali 100%. Harga modal laba ditahan, kalau biaya modal laba ditahan, jadi artinya modal yang labanya, kalau ada mau laba dia dikembalikan lagi ke perusahaan, itu juga ada biaya modalnya juga, di mana besarnya dianggap sama dengan biaya modal saham biasa yang telah beredar. Ada lagi kriteria kedua dari biaya modal itu adalah biaya, kalau tadi itu adalah component of cost capital. Nah, yang kedua ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang, atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut dengan weighted average cost of capital, atau lebih sering orang-orang keuangan itu menyebutnya dengan WACC ini, weighted average cost of capital. Jadi WACC ini sama dengan jumlah modal saham biasanya dibagi dengan jumlah modal saham biasa ditambah dengan jumlah utangnya perusahaan itu berapa, ditambah dengan jumlah modal saham istimewa berapa, ini nanti dikalikan dengan biaya modal saham biasa. Kemudian ditambah dengan, kalau D ini adalah karena dia utang, maka di sini adalah biaya modal utang setelah pajak. Ditambah dengan P, kalau ini adalah jumlah modal istimewa preferred stocknya, ditambah dengan semua modal di perusahaan itu dikalikan dengan biaya modal saham istimewanya. Jadi ini adalah pembobotan ke semua modal yang ada di perusahaan itu. Maka biasanya disebut dengan WACC atau weighted average cost of capital. Kemudian kita kenal lagi di sini ada marginal cost of capital atau MCC. Perusahaan yang telah menemukan struktur modal yang optimal, misalnya terdiri dari 30% utang, 10% saham preferred, dan 60% saham biasa. Ini struktur modalnya. Agar struktur modalnya tetap bisa dipertahankan, mereka biasanya melakukan keputusan bahwa setiap tambahan dana baru yang diperoleh sebesar Rp1 atau marginalnya tambahannya sebesar Rp1 harus terdiri dari 30 sen utang, 10 sen saham istimewa, dan 60 sen saham biasa. Ini komponen-komponen struktur modalnya. Kalau ini 1000 berarti ini ya berarti di sini adalah 300, ini 100, dan ini 600. Jika komponen cost of capitalnya tetap, maka biaya modal rata-rata tertimbangnya akan tetap sama juga. Ini yang perlu diingat. Jadi kalau komponen cost of capitalnya, biaya modalnya tetap, maka biaya modal WACC-nya itu tetap, WACC-nya tetap. Kemudian ada lagi istilah dari break atau jam di dalam jadwal MCC atau marginal cost of capital.
Biasanya di dalam perusahaan besarnya biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average of capital (WACC) tidak akan bisa tetap dipertahankan jika kebutuhan dana perusahaan dalam satu periode tertentu semakin besar. Jadi kalau misalkan kebutuhan dana perusahaan itu semakin besar, otomatis komponen cost of capital ini juga akan mengalami peningkatan kan? Karena kalau perusahaan butuh dana besar, dia akan cari dana sehingga komponen biayanya untuk mendapatkan modal itu akan semakin besar juga sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Permasalahannya adalah kapan terjadi perubahan WACC-nya, pembobotannya tadi. Pembobotan dari setiap struktur modalnya itu kira-kira kapan terjadi perubahan. Nah, ini 15%. Kalau ini menjadi 16%, kalau kita lihat berarti ini dari penambahan menjadi dari laba ditahannya 16%. 12 juta ini laba ditahannya 12 juta. Jadi perusahaan akan mendapatkan peningkatan WACC-nya menjadi 12,4%. Ini adalah marginal cost of capital-nya, sehingga ini adalah MCC-nya ada di sini. Ini besarnya jumlah saham baru dan ini pembobotan dari adanya penambahan saham baru. Baiklah, kalau kita lihat di sini kombinasi dari marginal cost of capital dengan investment opportunity set atau IS atau sekumpulan peluang dari investasi, perubahan dari WACC ini menjadi atau marginal cost of capital. Di sini kalau kita lihat perusahaan itu akan memiliki peluang investasi di titik investasi A, B, C atau D. Maka kalau lihat dari WACC-nya, maka sebenarnya perusahaan akan memilih investasi itu ada di sini, A, B, dan C. Perusahaan tidak akan memilih yang ada di D karena dia ada di bawah kurva dari MCC, sehingga perusahaan akan rugi. Sehingga perusahaan akan memilih sekumpulan investasi itu ada di sini. Cuman nilai paling optimal sebenarnya ada di titik ini, titik temu antara IAS dengan MCC dan WACC-nya itu di sini. Ini titik yang paling optimal sebenarnya karena dia biayanya paling rendah, peningkatan penambahan modal barunya dia paling banyak. Itu ada di titik ini, itu yang dicari. Bisa kita cari di sini kalau kita sebagai manajer keuangan atau direktur keuangan dari sebuah perusahaan. Itu kira-kira bahasan dari biaya modal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.